Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 27 November tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 6 ayat 12 sampai 28. Sekali peristiwa, para pegawai Raja Darius masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap raja dan menanyakan kepada raja, "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Memang perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu mereka berkata kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Mendengar hal itu, sangat sedihlah raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan dikau." Lalu dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel,
hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dikau dari singa-singa?" Daniel menjawab, "Ya Raja, semoga kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Maka aku tidak diapa-apakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak bersalah." Raja sangat bersukacita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian atas perintah raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka sendiri maupun anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengalahkan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Maka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu.
dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersabar dalam derita, bersiap dalam penantian. Ancaman penderitaan dan kehancuran mengemuka dalam bacaan-bacaan kitab suci untuk perayaan Ekaristi menjelang tutup buku tahun liturgi gereja, seperti dikemukakan dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Penggambaran tentang ancaman penderitaan dan kehancuran sangat menonjol, terutama dalam bacaan Injil. Tidak tanggung-tanggung, Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem sebagai titik akhir kota suci itu dengan keruntuhan dan kebinasaan. Keruntuhan Yerusalem bahkan menjadi akhir dari alam semesta seperti kita kenal. Saudara terkasih, ancaman penderitaan dan kehancuran dikemukakan juga dalam bacaan pertama, tetapi dalam skala lebih kecil dan pribadi seperti yang dialami oleh Daniel, pejabat istana kepercayaan Raja Darius dari Persia. Daniel cakap dalam memimpin dan tetap bertekun dalam menjalankan perintah-perintah keagamaan Yahudi di negeri kafir itu. Hal itu bukan hanya menjadikannya kesohor dan semakin mendapatkan kepercayaan raja. Ia juga terancam karena kedengkian para pesaingnya. Kesetiaan dan kesabaran Daniel terbayar tuntas ketika ia diselamatkan Allah dari mulut singa-singa ganas yang siap menerkam. Warna penderitaan dan kehancuran yang ditampilkan dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Bukankah tanpa narasi, penderitaan dan kehancuran seperti ditampilkan dalam bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, pada kenyataannya, di dalam hidup ini, kita memang selalu berhadapan dengan ancaman itu? Apalagi seperti terkuak di dalam Injil, peringatan-peringatan Yesus tidak dipusatkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yesus mengingatkan akan penyebab dari penderitaan dan kehancuran, yaitu ketidaksetiaan dan ketidaksiapan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menegaskan bahwa semua penderitaan dan kehancuran itu terjadi dalam masa pembalasan. Namun kita perlu memaknai istilah pembalasan di sini
bukan sebagai cara Allah melampiaskan dendam dan kemarahan. Kerusakan dan kehancuran adalah akibat yang tak terhindarkan dari pengabdian untuk hidup dalam kesetiaan, kesabaran, dan kesiapsediaan dalam relasi dengan Allah. Kesiapsediaan itu perlu ditampilkan setiap saat tanpa menunda. Dan hal itu hanya dapat dilakukan manakala hati kita tetap berpusat pada Allah dan bukan pada semua yang akan berlalu dan binasa. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.